Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai detik ini. Semoga teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS ataupun tes P3K yang sudah maupun yang belum bisa diluluskan di tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak khusus akan membahas FR soal P3K untuk penggerak swadaya masyarakat. Berdasarkan informasi-informasi yang Kakak dapatkan dari teman-teman Kakak yang sudah mengikuti tes, katanya soal-soalnya sudah sulit dan panjang-panjang. Di sini Kakak akan membahas gambaran-gambaran soal-soal tentang penggerak swadaya masyarakat. Tentunya di sini Kakak sajikan beserta dengan pembahasannya. Dan soalnya soal terbaru sesuai dengan kisi-kisi tahun 2023. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel Kakak supaya Kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K maupun soal CPNS dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kakak. Oke, selamat menonton. Kita mulai pada soal yang pertama. Penggerak swadaya masyarakat sebagai individu atau kelompok masyarakat yang secara sukarela menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Mereka bertindak sebagai A. Fasilitator, motivator dan katalisator, B. Penyuluh, katalisator dan penegak hukum, C. Pengawas, pembina dan fasilitator, ataukah D. Motivator, pengawas, dan fasilitator. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Adapun pembahasannya, penggerak swadaya masyarakat adalah individu atau kelompok masyarakat yang secara sukarela menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Penggerak swadaya masyarakat bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kementerian yang membidangi penggerak swadaya masyarakat adalah A. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, B. Kementerian Desa, Kementerian PUPR, Kementerian Transmigrasi, C. Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan Kementerian PUPR, ataukah D. Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Transmigrasi. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Adapun pembahasannya, adapun kementerian yang membidangi penggerak swadaya masyarakat adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Contoh penggerak swadaya masyarakat adalah pendamping desa, penggerak PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader sosial di tingkat desa. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang, tanggung jawab penggerak swadaya masyarakat meliputi kecuali A. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial, B. Mengembangkan dan mempertahankan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, C. Mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas dalam peningkatan kesejahteraan sosial, ataukah D. Memberikan pengawasan demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.
Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun pembahasannya, berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang, tanggung jawab penggerak swadaya masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial. B. Mengembangkan dan mempertahankan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. C. Mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Berikut ini contoh tugas dan tanggung jawab penggerak swadaya masyarakat kecuali A. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. B. Melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan keluarga di tingkat masyarakat. C. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ataukah D. Mendorong masyarakat untuk menggagas dan mengimplementasikan program-program kesejahteraan sosial. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Adapun pembahasannya, sebagai contoh, penggerak swadaya masyarakat bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. 2. Melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan keluarga di tingkat masyarakat. 3. Mendorong masyarakat untuk menggagas dan mengimplementasikan program-program kesejahteraan sosial. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi C. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur penggerak swadaya masyarakat tentang desa adalah A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014. C. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Ataukah D. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2014. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Adapun pembahasannya, peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur penggerak swadaya masyarakat antara lain A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. B. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Penggerak PKK. C. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang pembentukan dan tata cara kerja pendamping desa. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi C. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Tugas pokok dan fungsi tupoksi penggerak swadaya masyarakat berdasarkan peraturan pemerintah adalah kecuali A. Mendorong terbentuknya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. B. Mengidentifikasi dan menggali potensi masyarakat serta merencanakan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat. C. Melaksanakan pendampingan dan supervisi terhadap program-program kesejahteraan sosial yang melibatkan masyarakat. Ataukah D. Melakukan pengawasan yang menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun pembahasannya, tugas pokok dan fungsi atau tupoksi penggerak swadaya masyarakat berdasarkan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. A. Mendorong terbentuknya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. B. Mengidentifikasi dan menggali potensi masyarakat serta merencanakan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat.
C. Melaksanakan pendampingan dan supervisi terhadap program-program kesejahteraan sosial yang melibatkan masyarakat. D. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program kesejahteraan sosial di tingkat desa. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Fungsi dari formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat meliputi kecuali A. Membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas sosial. B. Menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. C. Membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk saling mendukung dalam pembangunan. Ataukah D. Mendorong terbentuknya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun pembahasannya, penggerak swadaya masyarakat adalah individu atau kelompok masyarakat yang secara sukarela menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Penggerak swadaya masyarakat bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Lanjutkan ke soal nomor 8. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai rencana dengan melibatkan masyarakat serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait merupakan bagian dari A. Standar operasional prosedur atau SOP dan cara kerja formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat. B. Fungsi dari formasi jabatan penggerak swadaya masyarakat. C. Tugas pokok dan fungsi atau tupoksi penggerak swadaya masyarakat berdasarkan peraturan pemerintah. Ataukah D. Tugas dan tanggung jawab penggerak swadaya masyarakat. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Adapun pembahasannya, berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang, tanggung jawab penggerak swadaya masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial. B. Mengembangkan dan mempertahankan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. C. Mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Adapun pembahasannya, tugas pokok dan fungsi atau tupoksi penggerak swadaya masyarakat berdasarkan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. A. Mendorong terbentuknya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. B. Mengidentifikasi dan menggali potensi masyarakat serta merencanakan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat. C. Melaksanakan pendampingan dan supervisi terhadap program-program kesejahteraan sosial yang melibatkan masyarakat. D. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program kesejahteraan sosial di tingkat desa.
Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Pembahasannya, adapun uraian tugas dan fungsi Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Menginisiasi dan memfasilitasi program-program kesejahteraan sosial di tingkat desa. B. Melibatkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. C. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program serta kesejahteraan sosial di tingkat desa. D. Mendampingi dan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam melaksanakan program-program kesejahteraan sosial. E. Mengkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Lanjutkan ke soal nomor 10. Daerah tertinggal merujuk pada wilayah-wilayah yang mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek, seperti A. Infrastruktur, B. Pelaksanaan kesehatan, C. Pendidikan, ataukah D. Semua benar. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun pembahasannya, daerah tertinggal merujuk pada wilayah-wilayah yang mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek, termasuk infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Daerah tertinggal umumnya memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Pemerintah biasanya menempatkan perhatian khusus pada daerah-daerah tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, meliputi program pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti, request yang terbanyak yang akan kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.